Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari, NPM 2431510 dari kelas Teknik Elektro 24A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan real. Yang pertama, apa itu bilangan real? Bilangan real merupakan sebutan bagi bilangan asli atau kelompok bilangan yang terdiri dari angka-angka hitung dengan sifat natural. Selanjutnya yaitu bilangan real dinyatakan himpunan bilangan. Yang pertama ada huruf N, yang artinya bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada Z, yang terdiri dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2, yang artinya bilangan asli sudah pasti bilangan bulat, sedangkan bilangan bulat belum tentu bilangan asli. Selanjutnya ada Q. Q adalah bilangan rasional, bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A dibagi B dengan syarat A dan B merupakan bilangan bulat, sedangkan B-nya tidak boleh 0. Karena jika B bernilai 0, maka A dibagi B tidak terdefinisi. Selanjutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contohnya akar 2, akar 3, dan B, dan salah satu contohnya yaitu akar 2 sama dengan 1,44 sekian. 1,44 sekian tidak bisa dijadikan A per B sehingga dia merupakan bilangan irasional. Gabungan semua himpunan inilah yang kita sebut dengan bilangan real. Jadi, yang dilambangkan dengan huruf R. Jadi, bilangan real adalah bilangan irasional digabung dengan bilangan rasional. Selanjutnya, sifat aljabar bilangan real. Yang pertama ada penjumlahan, yaitu ada komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya ada asosiatif, A ditambah B ditambah C. A ditambah B dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada identitas penjumlahan, yaitu bilangan 0 atau elemen 0 akan mengakibatkan bilangan jika ditambah dengan 0 akan menghasilkan bilangan yang sama, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu inverse penjumlahan. Bilangan inverse ini tidak berlaku pada masing-masing bilangan real yang dimiliki. Jika inverse-nya 5, maka inverse-nya adalah min 5, dan itu hanya inverse dari bilangan 5. Jadi min 5 bukan inverse dari bilangan lainnya. Selanjutnya yaitu sifat aljabar bilangan real dalam bentuk perkalian. Sama seperti tadi, ada komutatif, asosiatif, identitas, dan inverse. Contoh bilangan rasional. Setiap bilangan rasional dapat dituliskan dalam bentuk desimal berulang. Contohnya 4/5 sama dengan 0,800 dan seterusnya. Yang kedua 3/2 sama dengan 1,500 dan seterusnya. Yang ketiga 3/-8 sama dengan min 0,37500 dan seterusnya. Dan contoh lainnya 1/3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Dan contoh yang lainnya yaitu 4/7 sama dengan 0,571, 428571, 428. Jadi setiap bilangan rasional itu dapat dituliskan dalam bentuk desimal yang berulang. Selanjutnya adalah contoh bilangan irasional. Di sini terdapat gambar segitiga, yang contohnya yaitu adalah akar 2. Akar 2 ini berasal dari panjang segitiga tersebut. Pada bentuk segitiga terdapat panjang sisi yang miring. Ternyata akar 2 bukanlah bentuk desimal berulang. Bisa kita lihat akar 2 sama dengan 1,41421, 3562 dan seterusnya. Yang artinya
Tidak ada pola yang berulang. Contoh lainnya yaitu min 3. Min 3 merupakan anggota bilangan bulat tapi bukan bilangan asli. Dan min 3 juga adalah bilangan bulat dan bilangan rasional. Contoh yang kedua yaitu adalah 2. 2 adalah bilangan asli dan juga bilangan bulat. Dan dia termasuk ke dalam bilangan rasional dan tentunya juga termasuk ke dalam bilangan real. Yang ketiga yaitu 3/2. 3/2 bukan bilangan asli dan bukan bilangan bulat, tapi termasuk ke dalam bilangan rasional. Sehingga 3/2 adalah bilangan real. Himpunan bilangan ini dapat kita gambarkan dengan suatu garis, yaitu yang disebut dengan garis bilangan real. Yang pertama dimulai dengan himpunan yang asli, yaitu ada 1, 2, dan 3. Yang kedua dimulai dengan himpunan bulat, yaitu ada min 2, min 1, dan 0. Dan yang ketiga adalah bilangan rasional. Misalnya di sini antara 0 dan 1 ada 1/2, dan antara 1 dan 2 ada 3/2. Dan di antara 0 dan 1/2 itu ada 1/4. Dan masih ada banyak bilangan rasional yang mendekati 0. Misalnya di sini ada 1/1000 di antara 0 dan 1/4. Dan yang terakhir dilengkapi dengan bilangan irasional, ada akar 2 dan pi. Kemudian karena garis bilangan ini sangat panjang, maka paling ujung sebelah kiri diberikan tanda negatif tak hingga, dan di sebelah kanan diberikan tanda positif tak hingga. Selanjutnya, jika ingin mempraktisi garis bilangan ini, misal hanya garis bilangan 1 dan 2. Bagian dari garis bilangan ini disebut dengan interval. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.